Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin Bapak dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Riolino dengan NIM 2310 952056. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya itu mengenai power amplifier. Eh, Lanjut, power amplifier itu adalah atau penguat daya adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk memperkuat sinyal audio dari level rendah, seperti dari pemutar musik atau mixer, menjadi level yang cukup kuat untuk menggerakkan speaker. Pada dasarnya, power amplifier mengambil sinyal input, memperkuat daya dan arusnya, lalu mengirimkannya ke speaker atau untuk menghasilkan suara yang keras dan jelas. Tujuan utamanya yaitu meningkatkan daya atau power, bukan hanya tegangan atau arus saja. Lalu digunakan pada sistem audio, pemancar radio, perangkat komunikasi, dan sistem kontrol industri. Prinsip kerja dari power amplifier bekerja dengan memperkuat sinyal input berdaya kecil menjadi sinyal output berdaya besar untuk menggerakkan beban seperti speaker. Proses ini dilakukan dengan menggunakan daya DC dari satu daya yang dikendalikan oleh sinyal input melalui transistor. Lalu transistor ini berfungsi sebagai pengatur arus besar yang mengikuti bentuk gelombang sinyal input. Hasilnya, sinyal output memiliki bentuk yang sama dengan input tetapi dengan amplitudo dan daya yang lebih besar. Power amplifier sangat penting dalam sistem audio, komunikasi, dan perangkat elektronik lainnya yang membutuhkan penguatan daya. Klasifikasi power amplifier. Power amplifier diklasifikasikan berdasarkan operasi sudut konduksi transistor. Yang pertama, kelas A. Konduksinya 360 derajat, kelas B konduksi 180 derajat, kelas AB konduksi antara 180 dan 360 derajat, kelas C konduksi kurang dari 180 derajat, lalu kelas D dan selanjutnya E dan F amplifier digital Saphar atau Saphar. Hmm. Perbandingan kelas amplifier. Yang pertama itu kelas A, dia memiliki sudut konduksi 360 derajat, lalu efisiensinya rendah, sekitar 25-30%, lalu distorsinya juga rendah, lalu aplikasinya seperti audio berkualitas tinggi. Untuk kelas B, sudut konduksinya 180 derajat, efisiensinya rendah, sedang, sekitar 70%, distorsinya tinggi, dan aplikasinya itu audio umum. Untuk kelas AB, sudut konduksinya 180 sampai 360 derajat. Efisiensinya baik, sekitar 50 sampai 60%. Lalu distorsinya lebih rendah. Lalu untuk aplikasinya itu amplifier audio modern. Selanjutnya kelas C, sudut konduksinya kurang dari 180 derajat, efisiensinya sangat tinggi, lebih dari 80%, distorsinya tinggi, lalu aplikasinya itu RF dan komunikasi. Untuk kelas D, sudut konduksinya digital, efisiensinya sangat tinggi, lebih dari 90%, lalu distorsinya sedikit, lalu aplikasinya seperti sistem audio efisien. Selanjutnya kita masuk ke perangkat kelas A. Jadi menggunakan satu transistor output yang bias lalu on, sehingga konduksi 360 derajat sepanjang siklus input. Dikenal karena linearitas tinggi, distorsi rendah, dan kualitasnya terbaik. Namun efisiensi sangat rendah, sekitar kurang dari 30%. Maksimumnya sekitar 40% jika menggunakan transformator karena banyak daya terbuang sebagai panas. Selanjutnya penguat kelas B. Jadi dia ini menerapkan dua transistor seperti pada gambar ini, komplementer dengan skema push. Hmm. Setiap transistor hanya konduksi 180 derajat, setengah siklus. Lalu efisiensinya lebih tinggi karena tidak ada arus bias kontinu. Lalu kekurangan utama adalah crossover distortion
karena saat persilangan nol sinyal. Lanjut penguat kelas AB. Di kombinasi antara kelas A dan B, transistor bias sedikit menyala sehingga konduksi lebih dari 180 derajat, tapi kurang dari 360 derajat. Lalu mengurangi crossover distortion dibanding kelas B dan memberikan linearity lebih tinggi dan efisiensi menengah sekitar 50-60%. Lalu penguat kelas AB ini umum digunakan pada amplifier audio karena keseimbangan antara kualitas dan efisiensi. Lanjut penguat kelas C. Penguat kelas C ini memiliki konduksi kurang dari 180 derajat, biasanya jauh lebih kecil, lalu efisiensi sangat tinggi hingga sekitar 80% dan distorsi sangat besar, sehingga umumnya digunakan pada sinyal RF yang diberi satu resonan untuk membentuk 6 gelombang output. Lanjut kelas switching, misalnya kelas C, kelas D, E, G, dan H. Beroperasi sebagai saklar elektronik on atau off, bukan penguat linear. Lalu kelas D menggunakan PWM atau pulsa width modulation untuk membuat sinyal analog tingkat daya tinggi dan efisiensi sangat tinggi. Lalu untuk kelas E, F, G, H, dan lainnya dirancang untuk efisiensi tinggi dan khusus aplikasi seperti RF atau pengaturan rail supply dinamis. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi power amplifier. Gimana? Gimana? Baiklah, lanjut ke aplikasi power amplifier. Pertama itu perangkat audio, speaker, headphone AMP. Lanjut sistem komunikasi, transmitter, RF, dan penguat dari industri, servo amplifier. Lanjut ada peralatan laboratorium dan medis. Kesimpulan, power amplifier adalah jantung dari sistem audio dan komunikasi. Lalu jenis kelas amplifier dipilih sesuai kebutuhan antara efisiensi dan kualitas suara. Lalu desain yang baik harus memperhatikan daya, panas, distorsi, dan beban. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.